jumpa Nana di pembelajaran kita. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Dua pekan yang lalu Bu Guru kita sudah sama-sama mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk kali ini akan dibahas lebih dalam lagi, terutama untuk di perkembangbiakan secara generatif. Kita lihat di slide berikutnya, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif diawali yaitu kita harus tahu dulu bagian apa saja atau bagian apa di dalam tanaman yang dijadikan sebagai alat perkembangbiakan generatif. Yang dijadikan alat perkembangbiakannya pada tanaman adalah pada bunga. Karena di bunga itu terletak alat kelamin yang dijadikan alat perkembangbiakan pada tanaman. Alat kelamin betina pada bunga itu adalah kepala putik, sedangkan alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Dan proses ini diawali dari jatuhnya benang sari ke kepala putik yang disebut penyerbukan. Proses penyerbukan pada tanaman. Penyerbukan hanya bisa terjadi pada tanaman yang memiliki bunga lengkap. Jadi tanaman-tanaman yang tidak memiliki kelengkapan daripada alat perkembangbiakannya tidak bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif. Jadi hanya bisa dilakukan oleh tanaman-tanaman yang memiliki alat kelamin yang lengkap. Penyerbukan pada tanaman itu bisa dibantu oleh angin, serangga, dan manusia. Jadi menempelnya benang sari ke kepala putik, penyerbukan adalah menempelnya benang sari ke kepala putik, ini bisa dibantu oleh angin, oleh serangga, dan manusia. Kita tahu angin yang menggerakkan atau meniupkan benang sari akhirnya jatuh dan menempel ke kepala putik, ataupun serangga yang dibawa oleh serangga yang menempel di benang sari dan akhirnya dia menempelkan benang sari tersebut ke kepala putik dan terjadilah penyerbukan. Begitu juga dengan manusia. Saat ini sudah banyak tanaman yang dikembangbiakan dengan bantuan manusia melalui proses penyerbukannya. Jadi proses penyerbukan ini sekali lagi diawali dari jatuhnya benang sari di kepala putik sebagai awal. Kita bisa amati bagian-bagian bunga di sini. Di sini adalah gambar bunga lengkap dengan beberapa bagian-bagiannya, yaitu ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kelopak bunga, ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ini dasar bunga, lalu ini ada bakal biji, ada tangkai sari, ini tangkai sari, ini ada mahkota bunga, terus ada serbuk sari dan kepala sari. Nah, dari bagian-bagian inilah yang bisa dijadikan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Mungkin yang dominan yaitu alat perkembangbiakannya meliputi alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ini yang harus ada di setiap tanaman hingga akhirnya bisa melakukan proses penyerbukan. Ya. Jadi ini adalah gambar dari bagian-bagian bunga sempurna. Ada sebagian bunga yang mutlak memiliki kesemua ini, namun ada beberapa bunga yang memang tidak memiliki kesemuanya. Oleh karena itu, bunga yang tidak memiliki kesemua alat perkembangbiakan atau alat bagian-bagiannya disebut bunga tidak sempurna. Selama bunga tersebut masih memiliki kepala sari atau serbuk sari sebagai alat kelamin betina dan kepala putik sebagai alat kelamin jantan,
maka dia bisa melakukan proses perkembangbiakan secara generatif. Ya. Sampai di sini anak-anak penjelasan tentang perkembangbiakan secara generatif. Ada tugas yang bisa kalian kerjakan di sini di slide selanjutnya. Nah, tugas tentang perkembangbiakan pada tanaman secara generatif. Yang pertama, gambar terlebih dahulu dan tulislah di buku tema kalian bagian-bagian dari bunga sempurna yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Setelah itu cari tahu apa saja fungsi atau kegunaan dari bagian-bagian tersebut. Seperti tadi salah satunya ada mahkota bunga, ada kepala putik, ya, ada benang sari dan lain-lainnya. Kamu bisa cari tahu bagian-bagian tersebut dan kamu tulis fungsi atau kegunaan dari bagian-bagian bunga sempurna tadi. Kalian boleh browsing di internet, mencari lewat buku ataupun dari sumber mana saja. Jadi kalian lengkapi gambar tersebut dengan informasi yang lebih lengkap. Sampai di sini kalian selamat mengerjakan dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.